Pada umur 15 tahun, Alma mulai mengenal cinta. Kehadiran pria itu bagaikan pangeran berkuda putih yang menyelamatkannya dalam kemiskinan. Pria itu datang di saat yang tepat. Alma tinggal di rumah berdindingkan bambu berukuran kecil. Dia tinggal bersama ibu dan saudara kembarnya. Kakak perempuannya yang bernama Nisa pergi merantau mengais rezeki demi menghidupi mereka bertiga. Ayahnya sudah meninggal ketika dia masih kecil, sementara ibunya sering sekali sakit-sakitan. Dengan mengandalkan uang kiriman dari kakaknya, mereka mencoba bertahan hidup. Seringkali Alma maupun Akbar membantu ibu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tanpa sepengetahuan Nisa, ibu sering kali menerima pekerjaan sampingan dari para tetangga-tetangga yang kasihan terhadap mereka. Biasanya ibu mencuci maupun menyetrika baju, terkadang juga membersihkan rumah. Beberapa bulan ini Nisa selalu mengirimi mereka uang berlebih. Mereka bahagia, sekaligus juga khawatir. Mereka berharap Nisa selalu diberi kesehatan dan keselamatan dalam mengais rezeki. Mereka tidak bisa menghubungi Nisa langsung karena mereka tidak memiliki ponsel. Setiap kali kakaknya transfer, mereka akan meminjam ponsel tetangga untuk menanyakan kabar kakaknya. Sudah 3 bulan berlalu, namun kakaknya belum ada kabar. Meskipun uang transfer masih terus mengalir, tapi kabar tak kunjung datang. Keluarga mulai harap-harap cemas. Setiap hari ibunya yang bernama Bu Rusmi selalu menangis, mempertanyakan kabar putri sulungnya. Mereka bertiga tidak bisa apa-apa. Nomor Nisa tidak bisa dihubungi. Mau menyusul ke Jakarta pun, mereka tidak tahu pasti di mana kakaknya itu bekerja. Sebenarnya Nisa sedang berada di mana? Di tengah-tengah kebingungan itu, seorang pangeran tampan datang ke rumah mereka. Kehadirannya menyilaukan mata. Alma jatuh cinta pada pandangan pertama. Perkenalkan, nama saya Daniel. Saya temannya Tanisa. Pangeran tampan bernama Daniel memperkenalkan diri. Mata Alma tak bisa berkedip. Dia begitu terpukau dengan apa yang dilihatnya. Selama 15 tahun dia hidup. Baru kali ini dia melihat pria yang menurutnya paling tampan. Tanisa? Kamu temannya Nisa, nak? Di mana anak ibu, nak? Ibu langsung menggenggam tangan Daniel. Matanya tampak bersinar-sinar, menatap dengan penuh harap. Tenang, Bu. Nisa sangat aman. Dia tinggal di Surabaya. Tujuanku kemari adalah untuk membawa ibu sekeluarga bertemu dengan Nisa. Benarkah ibu bisa bertemu dengan dia? Kamu tidak bohong, nak? Benar, Bu. Untuk apa saya berbohong? Daniel diam sejenak dan melanjutkan. Nisa tinggal sendiri di Surabaya, Bu. Saya ingin ibu dan keluarga tinggal bersamanya. Iya, nak. Ibu mau. Ibu mau ketemu dengan putri ibu. Sudah 3 bulan dia tidak ada kabar, nak. Ibu sangat khawatir.
Iya, Bu. Saya mewakili Nisa datang untuk meminta maaf. Selama 3 bulan ini, Nisa mengalami masa-masa berat. Oleh karena itu, dia tidak bisa menghubungi Ibu. Maafkan dia ya, Bu. Iya, Nak, tidak apa-apa. Asalkan Ibu bisa bertemu dengannya, Ibu akan memaafkan semua kesalahannya. Kapan kita berangkat? Saya berencana untuk memboyong Ibu sekeluarga. Kita akan menetap di Surabaya secara permanen. Tentunya banyak berkas yang harus kita selesaikan. Misalnya berkas kepindahan anak manis ini. Daniel menatap Alma, sembari mengedipkan mata dengan lucu. Alma menutup wajahnya. Dia malu karena Daniel memergokinya sedang melihatnya. Oh, Alma dan Akbar. Mereka baru saja lulus SMP, Nak. Ibu ingin menyekolahkannya, tapi belum ada biaya. Jadi untuk sementara waktu mereka masih menganggur dulu. Waktu yang sangat tepat, Bu. Saya akan menyekolahkan mereka di Surabaya. Kita bisa pindah secepat mungkin. Beneran, Nak? Kalau begitu, kita akan siap-siap dulu. Tapi, Bu, Ibu harus berjanji satu hal. Daniel menahan Ibu Rusmi. Janji apa, Nak? Ibu akan melakukan apapun, asal bisa bertemu dengan anak Ibu. Ibu dilarang memberitahu siapapun mengenai kepindahan ini. Ini hanya akan menjadi rahasia kita. Iya, Nak. Ibu akan melakukannya. Ibu siap-siap dulu. Dan semuanya berjalan dengan sangat cepat. Mereka pergi meninggalkan rumah. Di desa, di waktu hari sudah mulai gelap. Mereka pergi tanpa diketahui oleh tetangga sekitar. Kepergian mereka bagai hilang di telan bumi, tak berjejak. Di sepanjang perjalanan, Alma menatap wajah tampan di depannya. Dia tidak fokus dengan percakapan ibunya. Yang dia lihat hanya sosok itu. Laki-laki itu bertubuh tinggi dan berbadan kekar. Wajahnya sangat kebarat-baratan. Bila dilihat sekilas, orang-orang pasti akan mengira bahwa laki-laki itu bule. Tapi bila sudah mengobrol dengannya, orang-orang akan tahu bahwa wajah bule ini dilahirkan di Indonesia. Tutur katanya sopan dan sangat menghormati lawan bicaranya. Lihat apa? Jangan ganjen. Kamu masih kecil, dia sudah tua. Akbar menyikut tulang rusuk Alma dengan sedikit keras, membuat Alma mengadu kesakitan. Apa-apaan sih, Bar? Alma menjambak rambut Akbar. Mereka memang sering berkelahi, namun tetap saling menyayangi dan melindungi satu sama lain. Hai, lihat itu jenggotnya. Pria itu lebih cocok jadi paman kita. Tutup matamu, jangan dilihat lagi. Akbar menutup mata Alma dengan kedua tangannya. Alma berusaha menyingkirkannya. Bukan urusanmu. Mau dia tua, mau muda, yang jelas dia lebih tampan dari dirimu. Dasar cebol. Alma mencubiti lengan Akbar. Apa-apaan kalian ini? Tiap hari kok kerjanya bertengkar terus. Alma ganjen, Bu. Dari tadi dia liatin om itu terus. Akbar mengadu. Ya wajar kalau dilihati tole, kan omnya ganteng. Iya kan, Dok? Nggih, Bu. Alma mesam-mesam gak jelas. Daniel tersenyum lebar. Dia menyentuh kepala Alma dan Akbar secara bersamaan.
Sekolah yang rajin ya? Iya Om. Iya Kak. Alma dan Akbar menjawab bersamaan. Keduanya saling berpandangan dengan tatapan bermusuhan. Daniel tertawa melihatnya. Iya, terserah kalian mau panggil dengan sebutan apa. Mulai saat ini, aku akan menjaga kalian semua. Iya Kak, terima kasih Kak, jawab Alma. Terserahlah, jawab Akbar. Mereka menempuh perjalanan selama kurang lebih 4 jam. Menjelang tengah malam, mereka tiba di tujuan. Ibu tampak sangat antusias. Mereka memasuki perumahan minimalis yang tertata dengan api. Diam-diam Daniel membuka pintu. Sepertinya laki-laki itu ingin membuat kejutan terhadap kakaknya. 1, 2, 3. Surprise! Mereka berempat masuk secara bersamaan. Di ruang tamu, Alma melihat kakaknya sedang duduk di depan TV. Kak Nisa tampak kaget melihat mereka semua. Dia berdiri dan menghampiri mereka. Tiba-tiba mata Alma menangkap sesuatu yang sangat ganjal. Kakaknya tampak gendutan, terlebih di bagian perutnya. Alma memperhatikan perut Nisa dengan seksama. Dugaannya tidak salah lagi. Kakaknya sedang hamil. Sejak kapan? Dengan siapa? Kapan menikah? Pertanyaan itu berputar-putar terus di kepala Alma. Tiba-tiba Alma menoleh pada pria tampan di sebelahnya. Apakah kakaknya sudah menikah dengan bule pribumi ini? Apakah kakaknya hamil anak bule ini? Kapan? Di mana? Kenapa? Pertanyaan-pertanyaan itu terngiang-ngiang di kepala Alma. Tubuhnya menjadi lemas, tak bertenaga. Cinta pertamanya yang baru saja bersemi harus kandas di hari yang sama, karena sudah jatuh cinta pada kakak iparnya sendiri. Alma memeluk Nisa ala kadarnya. Dia senang bertemu dengan kakaknya, tapi tidak sesenang itu. Dia harus menelan kenyataan pahit bahwa dia sudah jatuh cinta pada kakak iparnya sendiri. Ibu tampak sangat heboh. Beliau terkejut setengah mati melihat putri sulungnya berbadan 2. Nisa membawa ibu ke kamar, menjelaskan ini itu. Terdengar suara tangisan di dalam kamar. Sepertinya ibu sangat sedih mendengar penjelasan kakaknya. Selagi Nisa dan ibu berbincang-bincang di kamar, Daniel membawa mereka mencari makan sekaligus angin segar. Alma terdiam 1000 bahasa. Dia begitu kecewa. Rupanya Akbar juga sangat terganggu. Tanpa berbasa-basi, Akbar langsung menanyakan inti permasalahannya. Jadi, Om suami kakakku. Daniel tersedak mendapat pertanyaan seperti itu. Belum, tapi akan. Masih akan. Kenapa kakakku hamil seperti itu, tapi Om belum menikahinya? Akbar menjadi emosi. Biarkan kakakmu yang menjelaskannya. Habiskan makananmu. Daniel memberi perintah dengan nada yang dalam. Alma masih terdiam membisu. Dia sudah tidak memiliki nafsu makan lagi. Setelah hampir 1 jam berada di luar rumah, Daniel kembali membawa mereka pulang. Yang Alma tangkap, Daniel belum menikahi kakaknya, tapi masih akan. Itu artinya bayi di dalam perut kakaknya adalah anak dari laki-laki itu.
Alma menghela nafas berat. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan bodoh amat dan pergi tidur. Berharap esok hari perasaan yang ada di dalam hatinya akan segera hilang dengan sendirinya. Pagi berikutnya dan pagi-pagi lainnya, perasaan Alma tidak kunjung hilang. Di rumah itu mereka tinggal berempat. Pria itu tidak tinggal bersama mereka, tetapi hampir setiap hari Daniel mengunjungi mereka. Selalu membawakan hadiah untuk mereka, memperlakukan kakaknya dengan penuh kasih dan cinta. Sangat terlihat bahwa Daniel sangat mencintai Nisa. Alma sangat tidak mengerti sikap Nisa. Ketika ada pria yang begitu baik dan mencintainya, mengapa Nisa bersikap biasa-biasa saja? Apa Nisa tidak memiliki perasaan apa-apa terhadap Daniel? Sebenarnya seperti apa hubungan mereka? Alma selalu memperhatikan perkembangan hubungan kakaknya. Setelah merasa ada sesuatu yang aneh, dia menjadi begitu penasaran. Pada akhirnya, Alma menanyakan hal itu pada ibunya. Saat itu, Alma tahu bahwa bayi yang dikandung Nisa bukan anak Daniel, tapi anak laki-laki lain. Lalu, mengapa Daniel sangat berminat untuk menikahi Nisa? Sebegitu besarkah cinta Daniel untuk kakaknya? Memikirkan hal itu membuat Alma sedih. Tidak ada kesempatan baginya. Hati Daniel sepenuhnya milik Nisa. Dia hanya menjadi orang luar dari hubungan mereka. Alma berusaha melupakan rasa cintanya pada Daniel. Dia tergoda untuk menerima cinta beberapa teman yang menyatakan cinta terhadapnya. Hal itu dilakukannya untuk meluapkan perasaannya pada Daniel. Tapi wacana tinggallah wacana. Dia menolak mereka semua. Perasaannya tetap tidak tergoyahkan. Hatinya dipenuhi dengan Daniel seorang. Sama seperti hati Daniel yang dipenuhi dengan Nisa. Alma memutuskan untuk mencintai Daniel secara diam-diam. Meskipun dia tahu cinta itu tidak akan berakhir dengan indah, tapi dia tetap akan memelihara perasaannya. Daniel selalu menemani mereka, mendaftarkannya di SMA yang bagus, menemani ibu mereka, menemani kakaknya melewati masa-masa kehamilan. Kehamilan Nisa sangat rewel. Hampir setiap hari, kakaknya itu selalu muntah. Namun Daniel dengan sabar selalu menemaninya, membawanya ke dokter kandungan, membelikan makanan apa saja yang diinginkan kakaknya, melakukan apapun yang diminta oleh kakaknya. Tanpa disadari, pria itu sudah menjadi bagian dari keluarga mereka. Alma sering mendengar ibu selalu mendesak Nisa untuk tidak menggantung perasaan Daniel dan memberinya keputusan. Dari yang dia tangkap, kakaknya tidak mencintai Daniel. Dia tidak bisa menerima Daniel sebagai suaminya. Mungkin yang dicintai Nisa adalah ayah dari bayinya. Tapi ayah bayi sudah meninggalkan mereka. Mengapa Nisa masih mencintainya? Entahlah, dia tidak begitu mengerti dengan hubungan orang dewasa. Yang Alma sesalkan hanyalah Nisa benar-benar menyia-nyiakan pria yang sangat baik hanya untuk menunggu pria yang sudah meninggalkannya. Alma merasa sangat kasihan pada Daniel. Andaikan dia berada di posisi Kak Nisa, dia pasti akan menerima Daniel dengan senang hati dan penuh rasa syukur. Di mana lagi menemukan pria tampan, tinggi, kaya,
dan baik hati selain Daniel. Benar-benar paket yang komplit. Ketika Nisa akan melahirkan, Daniel menjadi orang yang paling stres dan gila, bagaikan seorang suami yang tengah menunggu kelahiran bayinya. Dia menemani Nisa dari awal, dari pembukaan pertama sampai akhir. Dia rela menjadi pelampiasan Nisa. Kakak menjambak, mencubit, bahkan menendang Daniel ketika sakit di perutnya datang. Tapi Daniel tetap setia menemaninya. Alma menjadi sangat sedih melihatnya. Betapa besar pengorbanan pria ini. Apa yang dilihatnya dari Nisa hingga memiliki cinta sebesar itu? Memang Nisa cantik, tapi pria seperti Daniel pasti bisa mendapatkan yang lebih cantik. Nisa pendidikannya rendah, miskin, dan juga sedang mengandung anak dari pria lain. Apa yang membuat Nisa begitu spesial? Mengapa pria seperti Daniel bisa mencintainya begitu dalam? Alma sangat iri dengan nasib baik kakaknya. Dia juga ingin mendapatkan pria seperti Daniel yang mencintainya dengan sepenuh hati dan tubuhnya. Sikap Daniel yang begitu sempurna membuat perasaan Alma menjadi semakin besar. Cinta pada pandangan pertama. Cinta monyet yang dialami remaja berusia 15 tahun. Lambat laun berubah menjadi cinta yang dalam. Hati, pikiran, dan tubuh Alma sepenuhnya milik Daniel. Dia tidak bisa menerima pria lain selain Daniel di kehidupannya. Tapi Alma sadar diri, yang dicintai Daniel hanyalah Nisa. Maka yang bisa dilakukan Alma hanya memperhatikan Daniel diam-diam. Mencintainya dalam diam, berusaha membantu Daniel sebisanya. Meskipun sangat menyakitkan melihat pria yang dicintainya mencintai wanita lain. Namun Alma masih bisa menahannya. Cintanya tidak goyah. Nisa melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat lucu. Daniel sangat mencintai bayi itu, seperti dia mencintai bayinya sendiri. Alma berpikir, mungkin setelah Nisa melahirkan, mereka akan melangsungkan pernikahan. Tapi pernikahan yang ditunggu tidak kunjung datang. Nisa fokus pada bayi dan pendidikan. Setelah keponakannya berumur beberapa bulan, Nisa memutuskan untuk kuliah. Selama kakak kuliah, mereka secara bergantian menjaga Joy. Terkadang ibu Akbar, Daniel, ataupun dirinya. Momen yang paling ditunggu-tunggunya adalah ketika dia menjaga Joy bersama Daniel. Alma merasa seperti pengantin baru yang tengah menjaga anak mereka. Bagi sebagian orang, perbedaan umur 12 tahun sangatlah jauh. Mereka pasti berpikir bahwa remaja berusia 15 tahun tidak pantas mencintai laki-laki berusia 27 tahun. Tapi itu tidak berlaku untuk Alma. Cintanya pada Daniel tidak bisa diukur dengan umur. Dia akan mencintai Daniel berapapun usia laki-laki itu. Hari berubah menjadi bulan. Bulan pun berubah menjadi tahun. Cintanya masih tetap sama, malah semakin besar. Tidak terasa beberapa tahun pun sudah berlalu. Dia sudah lulus SMA dan sedang menempuh pendidikan di universitas terkenal di kota Surabaya.
Remaja berusia 15 tahun, sudah tumbuh menjadi seorang wanita yang sangat manis. Alma menatap wajahnya di cermin. Dia tersenyum dengan sangat manis. Dia berharap suatu saat nanti Daniel akan melihatnya sebagai seorang wanita, bukan hanya sekedar adik dari Tanisa Alifah. Semoga saja.